Maling Celuring namanya. Hidup pada masa penjajahan Belanda di Surabaya. Dia suka sekali membantu orang lain yang sedang kesusahan. Mengambil harta dari upeti yang dapat menyengsarakan rakyat. Yang dimana upeti tersebut dilakukan oleh tangan penjajah. Sudah waktunya membayar pajak, kata antek-antek Belanda. Iya tuan, kata salah satu rakyat yang sangat ketakutan. Rakyat semakin menderita olehnya. Upeti itu menambah kesengsaraan kita dan semua penduduk, kata cucu kakek yang sedang duduk bersama kakek. Iya cu, upeti itu menambah kesengsaraan dan kesedihan semua penduduk. Semoga ada yang menolong kita, semoga ada yang membantu kita ya cu, jawab kakek. Kesedihan para penduduk karena perbuatan yang dilakukan para kompeni Belanda. Mereka berharap ada yang membantunya. Beberapa waktu kemudian, Maling Celuring membantunya dengan cara mengambil harta upeti yang dirampas oleh Belanda. Setiap malam, dia melakukan aksinya. Aksinya itu berjalan sangat lancar, sehingga para antek kompeni Belanda menjadi sangat marah. Siapakah yang mencuri harta-harta kita? Pengawal, coba cari tahu. Berani sekali dia, kata pejabat Belanda memerintahkan pengawalnya. Kejadian itu terus-menerus berulang kali, sehingga merugikan para penguasa Belanda. Semua pengawal mencari tahu siapa yang mencuri harta para bangsawan Belanda. Siapa yang berani-beraninya mengambil harta para bangsawan ya? Kata salah satu pengawal yang diperintahkan pejabatnya. Teman-teman, kalian tahu tidak siapa yang mencurinya? Pengawal pun berpikir, terus berpikir. Siapa yang mencuri harta para pejabat Belanda? Selang beberapa waktu kemudian, datanglah pengawal Belanda mengabarkan bahwa yang mencuri selama ini adalah Maling Celuring. Saat itu, para pengawal Belanda tidak sengaja melihat Maling Celuring memberikan sebuah benda kepada salah satu penduduk. Pengawal merasa curiga dan dari situlah terjadi pertikaian. Saat pengawal Belanda melukai tangan Maling Celuring dengan benda tajam, pengawal Belanda sangat kaget karena tangan Maling Celuring tidak dapat dilukai oleh senjata tajam. Maling Celuring adalah orang yang sakti, memiliki ajian ilmu rawa rontek atau baca son. Bumi konjang ganjing, langit padang dadi petang, ajian Pancasona, hiya!
seluruh anggota tubuhnya tidak dapat dilukai oleh senjata tajam. Komandan, lapor. Yang mencuri harta kita adalah maling celuring. Dia adalah orang yang sakti. Tubuhnya tidak dapat dilukai oleh senjata tajam, kata pengawal. Kita harus berusaha menaklukkan orang itu agar kita tidak rugi lagi. Cepat cari dia dan tangkaplah, jawab komandan yang sangat marah. Namun Belanda tetap berusaha dan tidak menyerah untuk mencari kelemahan si maling celuring yang sakti itu. Karena kegigihan para kompeni Belanda, akhirnya mereka menemukan kelemahannya, yaitu dengan memisahkan jasadnya menjadi 3 bagian. Maling celuring saat itu lengah. Saat itulah para pengawal menangkapnya. Kepung dia! Jangan sampai maling celuring mengeluarkan ajiannya, kata pengawal menyuruh teman-temannya. Siasat dari Antek Company dijalankan. Pertikaian itu pun dimulai. Hiya, 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 hiya. Karena kelemahannya, maling celuring pun menjadi gugur. Jasadnya dipisah, dibagi menjadi 3 bagian. Pemisahannya dibatasi oleh sungai, yaitu Kampung Seng, Kampung Rangka, dan Kampung Kenjeran. Kisah ini sampai sekarang tertanam di hati para masyarakat Surabaya, terutama warga masyarakat Kampung Seng, Kampung Rangka, dan Kampung Kenjeran. Salah satu buktinya adalah terdapat sebuah makam maling celuring di sana.